Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta horor. Dalam kesempatan kali ini, saya Ilyas akan menceritakan pengalaman pertarungan dari Mang Udin dan kedua rekannya melawan leak asal Lombok. Bukan leak asal Bali ya. Kisah pertarungan ini terjadi di sebuah dusun di Lombok. 3 orang bertempur mati-matian melawan leak yang sangat ganas. Seperti apa pertarungannya? Bagaimana pertandingannya? Endingnya seperti apa? Penasaran? Penasaran kan? Oke, baik, sebelum lanjut ceritanya, saya saranin bikin kopi, siapin cemilan, dan duduk manis. Baik-baik perhatikan saya bercerita. Langsung tekan saja tombol merah subscribe-nya dan lonceng notifikasinya juga. Pengalaman Mang Udin yang tidak disengaja ini terjadi di dusun Muara. Ketika itu Mang Udin masih sering mengunjungi sebuah dusun kecil yang belum ada sarana listrik dari PLN. Dusun tersebut bernama Muara karena ketiadaan jaringan listrik itu, maka untuk penerangan malam hari warga dusun masih menggunakan lampu tempel atau dian. Menurut sumber yang sempat didengar, asal muasal dusun ini dinamakan Muara adalah karena wilayahnya yang memang berada di sisi muara sungai dan pesisir pantai. Persisnya, dusun Muara ini berada di tepi pantai bagian utara Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain bekerja sebagai nelayan, sebagian warga dusun ini juga bekerja sebagai petani dan bekerja pada sebuah perusahaan budidaya mutiara yang kebetulan ada di sana. Cerita menyeramkan yang dialami oleh Mang Udin di dusun ini memang cukup membingungkan juga, karena berhubungan dengan apa yang disebut leak, yang selama ini hanya terkenal di daerah Bali. Belakangan setelah peristiwa yang dialaminya itu, akhirnya Mang Udin pun tahu kalau di Lombok juga tumbuh kepercayaan mengenai leak. Bedanya, kalau di Bali leak adalah golongan makhluk halus yang jahat dengan sosok yang digambarkan sangat mengerikan. Sedangkan yang di Lombok ini, leak adalah makhluk kejadian penjelmaan dari seseorang yang sedang menuntut ilmu hitam. Di Bali juga ada kepercayaan semacam ini. Namun makhluk leak di Lombok ini memiliki ciri yang amat khas, yaitu bentuk tubuhnya tetap seperti manusia tetapi menyala terang bagaikan kembang api neon berwarna merah. Konon, makhluk penghisap darah ini akan keluar mencari mangsa pada waktu tengah malam sampai menjelang subuh. Korban yang menjadi incarannya adalah manusia yang sedang berjalan sendirian di tengah malam. Tapi kalau tidak menemui manusia, maka hewan ternak seperti kambing pun tak urung akan menjadi sasarannya. Begitulah kepercayaan leak yang ada di Lombok, khususnya di dusun Muara. Adapun kisah dan pengalaman yang dialami oleh Mang Udin dalam pertarungannya melawan leak dari wilayah Lombok ini sangat seru sekali untuk kita simak dan dengarkan dengan baik. Ceritanya bermula pada waktu sore itu selepas asar. Mang Udin yang pada waktu itu bermukim di kota Mataram telah berada di dusun Muara yang jaraknya dari rumah sekitar 25 km. Rencananya malam itu Mang Udin akan ikut memancing dan melihat cara kerja nelayan setempat menjaring ikan di laut. Di samping itu,
Mang Udin pribadi memiliki peralatan penangkapan ikan, yaitu sebuah perahu, resin ketinting, dan jaring. Semua peralatan itu disewa atau dibeli dengan sistem bagi hasil. Dikelola oleh sahabat Mang Udin yang kebetulan adalah kepala dusun muara itu. Para warga di kampung muara hampir semuanya telah Mang Udin kenal. Bahkan saking akrabnya dengan mereka, Mang Udin ini sudah dianggap sebagai saudara oleh mereka. Para warga nelayan biasanya bekerja menjaring ikan dimulai sebelum matahari terbenam hingga lepas waktu isya. Selesai ikut menjaring ikan dengan para warga nelayan, Mang Udin pun menginap di dusun itu. Biasanya setiap malam selesai bekerja di laut, para warga laki-laki berkumpul di pendopo bale-bale depan rumah kepala dusun yang biasa dipanggil Pak Adi. Mereka berkumpul sambil mendengarkan cerita dan wejangan dari sesepuh dusun yang bernama, kita sebut saja, Abah Karta. Sosok bernama Abah Karta ini selain orang yang dituakan di kampung itu, juga terkenal akan keahlian dalam ilmu kebatinan. Tak jarang beliau diminta warga dusun dan juga kampung-kampung lain di sekitarnya untuk mengobati berbagai macam penyakit secara kebatinan. Malam itu, sambil menunggu rasa kantuk datang, Mang Udin pun turut serta dalam kumpulan para warga itu. Setelah sekian lama berlalu, tak terasa malam sudah mulai larut. Satu persatu warga minta undur diri untuk pulang ke rumah masing-masing. Tinggallah Mang Udin bersama Pak Adi dan Abah Karta. Mereka meneruskan pembicaraan hingga menjelang tengah malam. Sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara anjing-anjing yang menggonggong terus-menerus. Abah Karta kemudian angkat bicara kepada Pak Adi. Adik, sepertinya malam ini dusun kita akan kedatangan tamu tak diundang. Ya bah, kalau begitu kita harus berjaga-jaga malam ini, kata Pak Adi. Agaknya Abah Karta telah mengetahui kemampuan bela diri Mang Udin. Buktinya dia lalu bertanya kepada Mang Udin, bagaimana Den? Apa mau ikut ronda dengan kita? Mang Udin pun menjawab dengan senang hati bah. Lalu mereka bertiga menyusun rencana untuk menyambut tamu tak diundang yang menurut Abah Karta mungkin para perampok atau bisa pula makhluk gaib. Pak Adi diminta memasang umpan seekor kambing yang akan diikatkan pada sebuah pohon kelapa di sebuah lahan tanah yang agak lapang. Kita akan mengintainya dari tempat tersembunyi. Begitu tamu tersebut muncul, maka kita akan segera meringkusnya. Jelas Abah Karta memaparkan strateginya. Abah Karta kemudian menyuruh Mang Udin untuk tidur lebih dahulu. Bila tamu tak diundang tersebut telah terlihat tanda-tanda kedatangannya, maka beliau akan membangunkannya. Mang Udin pun setuju dengan usulan itu. Sebab memang sebenarnya Mang Udin merasa lelah sehabis berlayar dengan perahu sore tadi. Mang Udin pun tidur di atas bale-bale, sementara Pak Adi dan Abah Karta akan mempersiapkan segala sesuatu yang baru saja direncanakan. Sekitar pukul jam 2 dini hari, Mang Ade dibangunkan oleh Abah Karta. Katanya mereka telah melihat kedatangan tamu tak diundang itu di kejauhan. Lalu Udin bangun dan mengikuti langkah-langkah mereka dengan mengendap-endap ke wilayah pinggiran dusun. Dari situ mereka bisa melihat ke arah barat
di mana terdapat areal persawahan yang sangat luas. Dari balik pohon kelapa yang banyak terdapat di daerah itu, mereka mengintip dari kejauhan. Abah Karta menunjuk sebuah sinar merah yang bergerak mendekat. Mang Udin dan Pak Adi juga menatap ke arah yang sama. Memang terlihat sinar merah yang sangat terang, apalagi dilihat dari dusun muara yang gelap. Abah berkata dengan setengah berbisik, "Tamu kita ternyata leak." Ya, baru kali ini Mang Udin benar-benar melihat sinar makhluk itu. Sebelumnya Mang Udin hanya mendengar ceritanya saja. Rupanya ini kesempatan bagi Mang Udin untuk bisa berhadapan langsung dengan makhluk yang katanya sangat buas dan berbahaya itu. Mereka terus memperhatikan leak yang berjalan di antara pematang sawah dan kini sudah kian mendekat. Seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, tamu tak diundang yang ternyata leak ini tampak sudah mencium bau darah mangsanya. Pada jarak sekitar 5 meter dari kambing yang dijadikan umpan, makhluk kejadian itu mulai membungkukkan badannya bagai seekor serigala yang akan menerkam mangsanya. Sementara dari balik pohon tempat persembunyian yang berjarak kurang dari 4 meter dari titik sasaran, mereka telah bersiap-siap dalam posisi mengepung. Terlihat semakin jelas bentuk leak yang bersinar seperti kembang api neon berwarna kemerahan. Sementara kambing umpan itu terlihat gelisah dengan berjalan mondar-mandir mengelilingi pohon tempat dia diikat. Tapi entah kenapa kambing itu tidak mengeluarkan suara mengambingnya, tidak embe gitu. Waktu yang ditunggu pun tiba. Leak itu melompat menerjang dalam jarak sekitar 3 meter dan langsung menarik kedua kaki belakang kambing umpan itu dan melilitnya dengan tali tambatan. Setelah itu giliran kaki depannya, sejurus kemudian kambing terjerembab dan tak berdaya. Di saat leak itu memegang kepala kambing dan sepertinya siap menghisap darah segarnya, saat itu juga mereka bertiga melompat keluar dari persembunyian dan mengepungnya. Abah Karta langsung membentak, "Hai leak, siapa kamu berani masuk kampung ini?" Leak itu tersentak kaget dan membalikkan tubuhnya. Mengetahui bahwa hasratnya terganggu, dia lalu berdiri sambil menyeringai bagai beruang menunjukkan gigi taringnya yang besar. Sejurus kemudian dia melompat menyerang Abah Karta dengan cakarnya yang panjang. Gerakannya benar-benar mirip seperti beruang. Abah Karta yang mendapat serangan tidak tinggal diam. Dengan gerakan silat yang lincah, dia mundur sedikit ke belakang guna menghindari serangan, lalu mengambil kuda-kuda. Serangan pertama leak itu tidak menemui sasaran. Abah Karta membuka sarung yang meliliti pinggangnya, lalu digunakannya untuk menangkis serangan berikutnya yang ternyata cukup berbahaya. Tapi sekarang leak ini mendapat lawan yang sangat tangguh. Beberapa kali dia itu terkena sabetan sarung yang dilancarkan oleh Abah Karta yang telah tersalur tenaga dalam itu. Si leak beberapa kali jatuh bergulingan dan mengerang kesakitan. Tetapi sebentar kemudian dia bangkit lagi dan tetap terlihat kuat menerjang kembali sambil mencari kelemahan Abah Karta. Sementara itu, Mang Udin dan Pak Adi hanya menonton pertarungan sengit itu. Setelah kira-kira 15 pertarungan telah berlalu, Abah Karta yang memang telah berusia lanjut mulai kewalahan. Nafasnya mulai kendur dan gerakannya mulai melambat.
Sementara tenaga leak itu seperti tidak pernah habis. Melihat situasi gawat ini, tanpa dikomandoi lagi, Pak Adi turun membantu Abah Karta. Pak Adi menyerang leak itu dengan sabetan golok yang beberapa kali mengenainya. Anehnya, sambaran golok itu tidak melukai si leak, malahan dia semakin beringas dan berbahaya. Kabarnya, bila orang tergores sedikit saja oleh cakaran leak ini, maka orang itu akan seperti tersengat listrik dan tubuhnya akan terasa panas seperti dipanggang. Apalagi jika cakaran itu sampai menusuk atau merobek ke bagian dalam kulit, maka orang tersebut bisa dipastikan meninggal. Rupanya sial bagi Pak Adi yang terlihat hanya bermodalkan kepandaian silat biasa itu. Setelah baru menyerang, akhirnya dia terkena cakaran leak yang memang tangguh itu. Melihat keadaan demikian, Mang Udin pun tidak bisa tinggal diam lagi. Tanpa berpikir panjang, Mang Udin melompat masuk ke arena perkelahian, lalu menarik lengan Pak Adi dan membawanya menjauh. Badan Pak Adi terlihat mulai bergetar. Kemudian segera Mang Udin kembali ke arena perkelahian dengan golok Pak Adi yang kini ada di tangan Mang Udin. Dengan kemampuan yang dimiliki, Mang Udin pun menyerang leak itu dan berusaha untuk menjatuhkannya. Abah Karta yang dari tadi dengan susah payah menghadapi leak itu juga turut membantu. Ketika leak itu sedang berfokus menghadapi serangan golok Mang Udin pun berteriak meminta Abah Karta untuk mundur dari pertempuran demi mengobati Pak Adi yang terkena serangan leak itu. "Bah, biar saya yang hadapi setan ini. Pak Adi perlu diobati," kata Mang Udin. "Ya, hati-hati Mang," balas Pak Karta. Dia pun segera menangani Pak Adi yang terkapar itu. Mang Udin pun kembali fokus pada pertarungan. Betapa kuatnya leak ini, pikir Mang Udin dalam hati. Kelihatan kalau ilmu yang ditekuninya telah cukup tinggi. Kemudian Mang Udin rasanya ingin cepat-cepat mengakhiri perkelahian ini. Maka Mang Udin pun mundur beberapa langkah lalu melemparkan golok yang ada di tangannya ke arah leak itu dengan maksud agar dia leak menghentikan serangan sejenak dan Mang Udin dapat bisa bersiap dengan tenaga inti dari 7 aulia. Leak itu memang berhenti menyerang, lalu memandang tajam ke arah Mang Udin. Kemudian seperti tak ingin berlama-lama, dia kembali menerjang bagai seekor serigala yang lapar. Oh, kejar, itu kan. Brr. Sementara Mang Udin hanya berdiri tegap, tak bergeming. Hanya hembusan nafas yang dikeluarkan sedikit lewat mulut. Leak itu seperti mengerem kakinya dan terseret beberapa ke belakang. Namun dia segera melompat lagi dan menerjang. Kali ini Mang Udin hanya melangkahkan kaki kanan sedikit. Leak itu terpelenting sambil mengerang menahan sakit. Lalu dia berdiri, berdiam, seolah-olah sedang mengumpulkan kekuatan intinya. Leak itu dengan geramnya melompat lagi menerjang. Mang Udin mencoba menahannya dengan sedikit hembusan nafas, tapi dia berhasil mendekati Mang Udin dengan tenaga inti yang dia miliki. Dalam hal ini Mang Udin terpaksa agak sedikit surut ke belakang. Dirinya berpikir bahwa sudah cukup waktu bermain-main dengan makhluk jahanam ini. Maka ketika si leak itu mencoba merangsek mendekati Mang Udin lebih dekat lagi, sebenarnya bila Mang Udin bisa saja membunuhnya dengan mudah dengan satu gerakan yang pernah diajarkan oleh gurunya. Tapi Mang Udin tidak ingin melakukannya.
hanya dengan satu bendakan, "Diam kamu!" Maka diamlah Leak itu, tak berkutik bagai patung. Hanya matanya saja yang melotot memandangi Mang Udin. Kemudian dengan mudah Mang Udin ikat tubuhnya dengan tali jangkar perahu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Abah Karta dan Pak Adi beserta para warga dusun yang rupanya mendengar pertarungan itu segera datang mendekat. Lalu Abah Karta dan Pak Adi menginterogasi si Leak. Abah Karta bertanya pada Leak ini, "Kamu siapa dan dari kampung mana?" Leak itu tidak mau menjawab walau sudah diancam dengan acungan golok oleh Pak Adi. Karena Leak itu tetap membandel, kemudian Mang Udin yang mengancamnya, "Hei, kalau kamu tidak mau menjawab, saya akan membunuhmu dengan zikir." Rupanya dia gentar juga. Buktinya si Leak akhirnya menjawab bahwa dia berasal dari kampung yang bernama Teben. Kampung Teben ini adalah sebuah wilayah yang berada di atas bukit yang terkenal dengan pohon bambunya yang besar-besar di Lombok Utara. Para nelayan biasanya membeli bambu di kampung ini untuk dibuat katir atau sayap perahu khas Lombok. Kemudian Abah Karta bertanya lagi, "Ilmu apa yang sedang kamu cari?" Leak ini menjawab, "Saya hanya mencari darah segar untuk memperkuat ilmu sihir Bangru." Sekedar catatan, di daerah Lombok, Bangru sangatlah terkenal, hampir mirip dengan santet. Orang yang terkena Bangru maka ia akan dapat diperintah apa saja oleh si dukun Bangru. Bahkan orang yang terkena Bangru bisa saja menjadi gila. Pernah ada seorang yang terkena sihir Bangru ini, yakni seorang remaja putri SMA. Dia berteriak-teriak di tengah jalan lalu melucuti pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat. Sungguh ilmu ini ilmu yang sangat sesat. Setelah matahari merah mulai muncul dari timur pantai, Leak yang masih terikat di pohon kelapa itu kembali berubah ke bentuk manusia aslinya. Cahaya merah yang seperti neon itu meredup sampai akhirnya hilang sama sekali. Abah Karta, Pak Sri dan para warga bersepakat bahwa siang hari nanti Leak itu akan diantar dan diserahkan kepada kepala kampung Teben. Sewaktu minum kopi di rumah Pak Adi, kepala dusun Muara, Abah Karta berucap, "Beruntung Pak Adi ini hanya terkena goresan kuku Leaknya saja, sehingga hanya sebentar rasa panasnya sudah bisa diobati." Selanjutnya Pak Adi bertanya kepada Pak Udin ini, "Ilmu apa yang kau gunakan untuk melumpuhkan Leak itu?" Mang Udin pun hanya menjawab sambil tersenyum, "Oh, saya mempergunakan ilmu Allah." Begitulah pengalaman Mang Udin dalam menghadapi Leak ganas bersama Abah Karta dan juga Pak Adi. Pengalaman yang sangat berarti dan terkenang selalu. Sangat luar biasa ya sahabat, cerita kali ini sungguh mendebarkan dan memicu adrenalin jiwa laki-laki sejati. Oke sahabat horor, kisah kali ini sampai di sini dulu dan akan dilanjut dengan kisah yang berbeda dan tentunya membuat kita penasaran dan penasaran terus terhadap fenomena yang terjadi di balik dunia nyata ini yang akan saya ceritakan kepada kalian semua. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.